Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Di pagi yang penuh keberkahan ini kembali Allah berikan kita taufik untuk mengkaji beberapa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maramnya yang berkaitan dengan pembahasan kitab Siyam, supaya kita lekas berpuasa itu sesuai dengan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa seperti puasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum syahrullahi mubarak. Sudah datang kepada kalian, kata baginda Rasul, bulan Allah yang penuh dengan keberkahan. Tufattah fihi abwabul jannah wa tughallaku fihi abwabun niran wa tusaffadu fihi syayatin. Allah membuka pintu syurganya, kemudian Allah menutupi pintu nerakanya, dan Allah membelenggu syaitan-syaitan. Wa nadan munadin fis sama', dan ada penyeru di langit yang menyeru, ya baghil khairi aqbil. Penyeru itu memerintahkan orang-orang yang menginginkan untuk membuat kebaikan, bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Wa ya baghi syarri aqsir wa adbir. Yang menginginkan keburukan hendaknya anda menahan dirinya dan meninggalkan keburukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana tata cara kita melihat hilal. Masuk hilal bulan Ramadan, dan kita menyebutkan salah satu sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tara al-hilal, orang-orang keluar di penghujung dari bulan Sya'ban untuk melihat hilal, itu satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mahjurah, yang hari ini banyak kita tinggalkan ataupun tidak kita lakukan. Keluar melihat hilal. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian lihat hilalnya, maka hendaknya kalian berpuasa. Ketika kalian melihat hilal selanjutnya, hendaknya kalian berbuka. Perintah idza ra'aitum, ketika kalian, bukan cuma satu divisi khusus, bukan cuma satu orang khusus. Idza ra'aitum, cukup dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, persaksian satu orang yang sudah melihat hilal itu sudah mencukupkan untuk sudah nampaknya hilal. Baginda Rasul didatangi oleh seorang Arabi, orang Badui dari pedalaman, dan dia menyaksikan kalau dia sudah melihat hilal. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua para sahabatnya untuk berpuasa esok harinya. Tara an-nasu hilal, kata Imam Ibnu Umar, orang-orang keluar untuk melihat hilal. Walam yarahu illa ana, dan tidak ada yang melihat hilal kecuali aku. Kemudian aku kabarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpuasa besok hari. Cara yang paling simple, cara paling gampang menentukan awal Ramadan dengan cara melihat hilal. Kemudian tentang perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah selanjutnya, hendaknya kalian tidur dalam kondisi tabiitun niyah. Sudah ada niat di dalam hati.
Maka bulan Ramadan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau anda berkeinginan untuk melakukan safar, hendaknya niat untuk safarnya itu jangan dimulai dari malam hari. Jadi kalau besok mau safar, jangan dari malamnya sudah berniat untuk safar. Ketika kita betul-betul azimah mau berangkat safar, di situ baru kita niatkan safar. Jangan dari malam hari. Karena masih ada kemungkinan anda tidak akan safar dan anda tidak akan mendapatkan tabiat bermalam dengan niat. Yang ruh dari niat yang paling penting, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadikan puasa Ramadan kita ini tidak lain yang kita inginkan kecuali karena Allah. Dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bainahu wa baina wajhihi wa bainan nari 70 kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari dia berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah, karena Allah, ba'ada Allahu bainahu wa baina wajhihi wa bainan nari 70 kharifan. Allah jauhkan antara wajahnya dengan api neraka itu selama 70 kharif. Kharif itu musim kemarau. Satu musim terjadi dalam satu tahun sekali. 70 kharifan, 7 musim kemarau, 7 musim gugur. Ini artinya dalam 70 tahun. Allah jauhkan antara dia dengan neraka. Wajahnya Allah jauhkan dari neraka selama 70 tahun. Tidak mungkin wajah anda jauh dari neraka kemudian tubuh anda di neraka. Allah jauhkan diri anda dari neraka itu selama 70 tahun. Jadikan puasa kita lillah. Ini sir rahasia kenapa bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Karena bulan Ramadan semua aktivitas dan totalitas itu kita berikan untuk Allah. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan Allah kali sampai 10 kali lipatan, bisa dikali sampai 700 kali lipatan. Dalam hadis Imam Albani rahimahullah sampai 7.000 kali lipatan. Dalam satu hadis yang lemah sampai 70.000 kali lipatan. Kemudian Allah mengatakan illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena itu untukku dan aku yang membalasnya. Totalitas. Di bulan yang lain makan dan minum bagi kita sebatas adah, tidak ada kaitannya dengan ibadah, kecuali beberapa praktek sunan yang kita lakukan. Tapi di bulan Ramadan makan dan minum kita itu karena faktor ibadah, totalitas. Maka Allah berikan keberkahan dari setiap makanan yang kita makan, baik ketika sahur ataupun ketika kita berbuka. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, mengajarkan kepada kita puasa itu artinya kita menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Fajar shadiq ibarat an dhawi mumaddah, cahaya putih yang terbentang di langit, dan itu masuknya waktu fajar shadiq. Sifatnya horizontal. Kalau sifatnya vertikal itu fajar kadhib. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqulu washrabu idza adzana Bilal." Ketika Bilal mengumandangkan azan, maka hendaknya kalian makan dan minum hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sehingga Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan. Ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan karena dalam kondisi buta, kecuali ketika dikabarkan kepada beliau ini sudah masuk waktu salat fajar. Faqulu washrabu, makan minumlah kalian sehingga masuk waktu salat fajar. Dalam hadis Imam Bukhari, Sahlun ibnu Sa'ad menceritakan ketika turun firman Allah, faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sehingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Salah satu di antara kami, kata Sahlun ibnu Sa'ad, ketika sudah masuk waktunya sahur, dia mengikat di kakinya di malam hari, benang putih diikat di salah satu jempolnya, di jempol yang lain dia mengikat benang putih, benang hitam. Dia terus dalam kondisi makan minum, karena dulu kondisinya tidak bercahaya, terus makan minum, dia menunggu sampai nampak benang putih dan nampak benang hitam. Rupanya sudah masuk waktu fajar, benangnya belum nampak. Mereka mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami
mengamalkan sesuai perintah Allah. Makan minumlah kalian sehingga nampak perbedaan benang putih dan benang hitam. Kami terus makan bahkan dalam kondisi sudah masuk waktu salat fajar. Baginda Rasul mengatakan faqad akhta'tum. Allah mengatakan dalam ayatnya minal fajar. Benang putih dan benang hitam yang dimaksud itu cahaya fajar, bukan benang yang nampak. Maka dari situ baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika sudah masuk waktunya sahur, dan baginda Rasul menyunahkan kepada kita untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Baginda Rasul mengatakan hadis istihbabis sahur wa ta'khiris sahur, disunahkan kita memakan sahur dan disunahkan kita mengakhirkan sahur. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur yang kalian makan itu ada berkahnya. As-sahur, makan yang kita makan di waktu sahar. As-suhur, kegiatan kita memakan di waktu sahar. Dalam satu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya di makanan yang kalian makan itu ada berkahnya. Dalam satu riwayat yang lain baginda Rasul mengatakan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya kegiatan kalian memakan itu ada berkahnya. Tasahharu ibadallah, hendaknya kalian bersahur wahai hamba Allah. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wahai hamba Allah, hendaknya kalian bersahur, karena perbedaan kata baginda Rasul antara puasa kita dengan puasa umat sebelum kita itu dimakan sahurnya. Ketika anda memakan sahur, anda sudah menyelisihi ketentuan dan sunannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ketika anda mengakhirkan sahur, anda sudah menyelisihi tata praktek ibadahnya orang Syiah Rafidah. Ketika anda memakan sahur, anda sudah mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu, maka baginda Rasul mengatakan tasahharu wa illam tajidu matasahhartum bihi. Kalau kalian tidak punya apa yang patut kalian jadikan sebagai makanan sahur, walau jur'ata ma'in, walaupun cuma sebatas satu teguk air, kata baginda Rasul, hendaknya kalian bersahur karena di sahur itu ada berkahnya. Walau jur'ata ma'in, walaupun cuma satu teguk air, kata baginda Rasul, maka hendaknya kalian bersahur. Fa inna Allah, dalam hadis yang sahih, wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat meminta pengampunan untuk orang-orang yang melakukan sahur. Kemudian baginda Rasul mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Jadi kata barakahnya baginda Rasul di sini beliau menyebutkan dalam kondisi nakirah tanpa alif lam, untuk mencakup semua bentuk keberkahan, baik keberkahan fisik duniawi, makanannya diberkahi sehingga makanannya bisa menjadikan kita menahan lapar kita sampai terbenamnya matahari, ataupun Allah memberkahi kegiatan kita memakan karena kita sudah mengikuti petunjuk baginda Rasul, barakatan. Semuanya Allah tetapkan keberkahan. Makan ketika kita lakukan totalitas karena Allah, makannya karena Allah, padahal itu sebuah kebiasaan dan adah di lain bulan Ramadan, maka Allah jadikan itu pusat dari keberkahan. Sampai kita berbuka dengan makan sendiri pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan istihbabu ta'jilil fitr, disunahkan bagi kita untuk bersegera berbuka. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna, kalau malamnya sudah pergi, siangnya sudah pergi sedangkan malamnya sudah masuk, faqad aftara sha'im, maka seseorang yang berpuasa itu sudah berbuka puasanya. Dan sebelumnya baginda Rasul menekankan dalam hadis Imam Nasa'i, walisaimin da'watun mustajabah, untuk orang yang berpuasa itu ada doa yang selalu dikabulkan oleh Allah. Sempatkan berikan sedikit waktu di penghujung kita berpuasa untuk kita berdoa. Angkat tangan setinggi-tingginya kepada Allah, mohonkan kepada Allah segala keluh kesah kita. Lisaim da'watun mustajabah, untuk orang yang berpuasa itu ada doa yang lekas dikabulkan oleh Allah. Dalam satu riwayat, as-saim hatta yuftira,
orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Dalam satu riwayat, as-saim hina yuftira, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka. Makan yang kita makan ketika sahur jadi berkah. Baginda Rasul melanjutkan mengatakan, lam yazalin nasu fi khairin ma'ajjalil fitr. Orang-orang kaum muslimin itu senantiasa berada dalam kondisi kebaikan selama mereka bersegera untuk berbuka. Makan penutup kita makan untuk berbuka pun Allah berkahi. Kita terus berada dalam kondisi kebaikan ma'ajjalul fitr selama kita bersegera untuk berbuka. Dalam ketentuannya hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi dan Abi Daud, baginda Rasul menuntun kita untuk mengucapkan doa ketika kita berbuka. Baginda Rasul memberikan kepada kita petunjuk. Rasul mengatakan ketika ingin berbuka, dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Imam Tirmidzi dan Imam Abi Daud. Ada yang bertanya, Ustaz, ada tidak doa berbuka puasa hadis Imam Bukhari? Tidak ada. Hadis Imam Muslim tidak ada. Kita punya hadis Imam Tirmidzi dan punya hadis Imam Abu Daud. Dhahabat dhama, hilang rasa dahaga, hilang rasa haus. Waftalatil uruq, sendi-sendi kita itu kembali dibasahi dengan air. Wasabatal ajru insyaallah, mudah-mudahan Allah menetapkan untuk kita pahala aja. Sedangkan hadis yang sering kita dengar itu hadis yang dilemahkan, bahkan sebagian para ulama mempalsukan hadisnya. Allahumma laka sumna wa birizkika aftarna fataqabbal minna ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat fataqabbal minna ya samiul alim. Allahumma laka aftarna, ya Allah, wahai Allah, karenamu kami berbuka. Wa birizkika aftarna, laka sumna, karenamu kami berpuasa, dengan rezekimu kami berbuka, maka terimalah amal ibadah kami, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Itu hadisnya lemah. Yang sahih dari baginda Rasul, dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Keberkahan ketika bulan Ramadan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu cuma kita dapatkan ketika kita memberikan totalitas untuk Allah. Mulai berakhir waktu sahur itu dengan masuknya azan Ibnu Ummi Maktum, masuknya fajar shadiq. Islam sampai abad ke-7 Hijriah tidak pernah mengenal fenomena imsak. Imam Ibnu Hajar mengatakan, di zamanku baru muncul fenomena imsak. Ketika sudah munculnya waktu mendekati waktu salat fajar, semua kaum muslimin menutupi lentera-lentera lampu yang menerangi rumah-rumah mereka. Jadi imsak di zaman Imam Ibnu Hajar, beliau sebutkan di kitabnya Fathul Bari, itu dengan menutupi lampu. Lampunya semua dipadamkan. Semua kaum muslimin akan tahu ini ada jarak waktu yang kita tidak boleh lagi makan dan minum sehingga masuk waktu salat fajar. Kemudian beliau mengatakan, fahadhihi bid'atun munkarah, ini satu bid'ah yang mungkar yang tidak patut dilakukan oleh kaum muslimin. Karena jelas ayatnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sehingga kalian diazankan oleh Ibnu Ummi Maktum, sehingga masuk waktu fajar shadiq Anda masih boleh makan, boleh minum. Ketika sudah masuk waktu fajar shadiq, kita sudah mulai menahan diri, karena puasa itu hakikatnya imsak. Tahan diri an kulli muftirat, menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasa. Tahan diri dari makanan, tahan diri dari minuman, tahan diri dari menggauli istri, tahan diri dari mengeluarkan mani. Ini semuanya membatalkan puasa. Tahan diri dari mensengajakan untuk muntah. Tahan diri dari yang disebutkan di atas itu, semuanya bisa membatalkan puasa. Keluar mani baik dalam kondisi kita sengajakan sendiri, ataupun dalam kondisi Anda terus berfikir sehingga keluar mani, itu semua bisa membatalkan puasa. Tahan diri. Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang kondisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala baginda Rasul masuk kepadanya waktu salat fajar, beliau masih dalam kondisi junub. Ini tidak ada masalah.
Ummu Salamah dan Aisyah menceritakan kondisi baginda Rasul. Pernah seringnya baginda Rasul masuk waktu salat fajr, wa kana yudrikuhul fajr wa huwa junub. Masuk waktu salat fajr, beliau masih dalam kondisi junub, belum membebaskan dirinya dari hadas besar. Ini tidak ada masalah. Kita masuk fajr, sudah bersahur, sudah segalanya, kemudian kita mandi, fajrnya sudah masuk, kita masih dalam kondisi junub. Kemudian anda mandi seperti dilakukan oleh baginda Rasul, kemudian beliau baru melakukan salat berjamaah dengan kaum muslimin. Tidak ada masalah. Kemudian beliau melanjutkan beberapa hal yang dibolehkan di bulan Ramadan. Jawazul qublah wal mubasyarah li sha'im. Boleh orang yang berpuasa itu melakukan cumbuan dengan istrinya, melakukan cumbuan dengan pasangannya. Dia mencumbui pasangannya ataupun mencium pasangannya. Itu tidak ada masalah. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha qalan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashshiruni wa huwa sha'im walakin kana amlakakum li irbih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menciumku beliau dalam kondisi berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku beliau dalam kondisi berpuasa. Kemudian Aisyah memperingatkan kita yang masih muda, wa kana amlakakum li irbih. Ingatlah oleh kalian, baginda Rasul itu orang paling bisa menahan syahwatnya. Artinya kalau tidak bisa jangan. Dalam hadis Abdullah ibnu Amr as-Sahih disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Sahihahnya. Suatu ketika aku bersama baginda Rasul dengan beberapa para sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang pemuda kepada baginda Rasul. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, uqabbilu zaujati wa ana sha'im." Boleh tidak aku menciumi istriku dalam kondisi berpuasa? Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, jangan." Tiba-tiba ketika orang itu beranjak pergi, datang orang yang kedua, wa kana syaikhan. Orang yang kedua ini sudah tua. Dia bertanya kepada ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, uqabbilu zaujati wa ana sha'im, boleh tidak aku menciumi istriku dalam kondisi berpuasa? Rasul mengatakan na'am, boleh. Abdullah ibnu Amr mengatakan, fanadhara ba'duna ila ba'din, kami mulai melihat kepada sesama kami. Apa gerangan baginda Rasul? Yang pertama datang baginda Rasul mengatakan jangan. Yang kedua datang baginda Rasul mengatakan na'am, boleh. Kemudian baginda Rasul memperhatikan tingkah laku para sahabatnya. Beliau mengomentari mengatakan, wa syaikhu amlaku li nafsihi. Yang tua itu lebih bisa menahan diri. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis Abdullah ibnu Amr, boleh anda menciumi, boleh anda mencumbui istri anda ketika anda muda, itu hukumnya makruh. Dan ketika anda sudah tua, itu dibolehkan dan tanpa kemakruhan. Merujuk kepada hadis yang pertama, hadis Aisyah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menciumi istrinya, beliau mencumbui istrinya. Aisyah mengingatkan kita mengatakan, wa kana amlakukum li irbih. Rasulullah itu orang paling bisa menahan nafsunya. Yushiku ayyarta'a fihi. Rasul dalam hadis yang lain ketika menjelaskan halal dan haram, kemudian beliau memberikan perumpamaan, bagaikan perumpamaan sebidang tanah yang diharamkan oleh penguasa untuk tidak didekati, tidak digembala di dalamnya hewan-hewan gembalaan kecuali hewan-hewan gembalaan pemerintah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yarta'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi. Siapa yang mengembala di dekat tempat yang dilarang, maka dia dikhawatirkan akan terjerumus dan masuk ke dalam tempat yang dilarang. Jangan dekati ketika kita ketahui kondisi kita itu memang tidak mampu untuk menahan diri. Karena termasuk dosa besar berbuka dan bersengaja untuk berbuka di awal Ramadan. Imam Nawawi menukilkan ijma' para ulama. Bahkan dosa besarnya sesuai kesepakatan para ulama itu melebihi dari dosa besar anda berzina, melebihi dari dosa besar anda minum minuman keras. Berbuka puasa sengaja di bulan Ramadan itu melebihi dosa besar zina secara ijma', kata Imam Nawawi rahimahullah. Berhati-hati, kita paling tahu tentang kondisi kita.
dan Rasulullah orang paling tahu tentang kondisinya. Wa kana amlakukum liirbih, baginda Rasul itu orang paling bisa menahan hawa nafsunya. Boleh anda cium, boleh anda mencumbuhi, selama dalam batasan yang wajar dan itu tidak menjerumuskan anda kepada keharaman. Kemudian beliau melanjutkan, al-qawlu fil hijamati fi siyam, dibolehkan bagi orang yang berpuasa itu untuk melakukan bekam. Rupanya kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada syariat di awal-awal Islam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aftar al-hajim wal mahjum, orang yang bekam dan yang dibekami itu sudah batal puasanya. Itu di awal Islam. Kemudian datang penghapusan terhadap hukum tersebut. Ibnu Abbas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam kondisi muhrim. Beliau berbekam juga dalam kondisi shaim. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kemudian beliau menukilkan kepada kita hadis Syaddad ibnu Ausin. Itu di awal-awal penerapan syariat dilarang kita berbekam dalam kondisi berpuasa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata rajulan 'ala al-baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum. Baginda Rasul suatu ketika melewati daerah Baqi', tempat dimakamnya para kaum muslimin dari orang-orang Madinah di masa itu. Ketika melewati daerah Baqi', kemudian beliau mendapatkan ada orang yang sedang membekam dan ada orang yang sedang dibekam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aftaral hajim wal mahjum, yang dibekam dan yang membekam mereka sudah membuka puasanya. Para ulama berdalil dengan hadis ini, yang dibekam itu berbuka puasa karena keluar darah darinya dan menjadikan fisiknya lemah dan tidak mampu untuk melanjutkan puasa. Yang membekam itu sudah terbuka puasanya karena bekam, proses bekam di zaman dulu itu dengan menghirup darah. Kemudian kalau kita perhatikan hadis selanjutnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala, awwalu ma kurihat hijama li shaim. Dulu di awal-awal Islam, untuk orang yang berpuasa itu sangat dimakruhkan, dibenci untuk berbekam. Anna Ja'far ibnu Abi Talib ihtajama wa huwa shaim. Pernah suatu ketika Ja'far pamannya baginda Rasul ibnu Abi Talib itu berbekam dalam kondisi berpuasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal aftara hadani. Dua orang ini sudah berbuka puasanya. Yang membekam dan yang dibekam sudah membuka puasanya. Summa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijama li shaim. Kemudian baginda Rasul baru memberikan keringanan untuk orang-orang berpuasa untuk melakukan bekam. Hadis ini mayoritas para ulama mengatakan mungkar, lemahnya sangat lemah sekali, tapi maknanya itu disesuai dengan kesepakatan kaum muslimin dan ulama kaum muslimin. Bekam dulu diharamkan dan dibenci di awal-awal Islam, kemudian datang petunjuk dari Allah meringankan bagi orang yang berpuasa, dia boleh untuk melakukan bekam. Boleh melakukan bekam karena sifatnya mengeluarkan darah, bukan memasukkan. Keluar darah dari kita tidak membatalkan puasa. Keluar darah dari hidung kita tidak membatalkan puasa. Keluar darah dari telinga kita tidak membatalkan puasa. Keluar darah tidak membatalkan puasa. Memasukkan darah semua suntikan, kalau sifatnya bukan taqdiyah, tidak memberikan gizi kepada yang disuntik, tidak membatalkan puasa. Selama sifatnya memberikan gizi, itu membatalkan puasa. Sama seperti kondisi orang makan dan kondisi orang minum. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Ibnu Hajar mengatakan al-kahlu fi siyam, boleh orang yang berpuasa untuk mengenakan celak. Pakai celak tidak ada masalah. Hadisnya, iktahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa huwa shaim. Baginda Rasul mengenakan celak di bulan Ramadan, beliau dalam kondisi berpuasa. Hadis Imam Ibnu Majah, sanadnya dhaif. Imam At-Tirmidzi mengatakan tidak ada satupun hadis dari baginda Rasul yang sahih tentang larangan ataupun perintah untuk mengenakan celak di bulan Ramadan. Selama tidak ada larangan, selama tidak ada perintah, itu artinya boleh anda melakukannya. Hadisnya lemah. Dalam satu hadis yang lemah yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengenakan celak ismit.
celak dari Ismail Al-Murawih yang menjadikan beliau tenang, kemudian beliau tertidur. Ketika beliau terjaga, kemudian beliau mengatakan, wal yattaqi hasaim, hendaknya celak yang seperti ini dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa. Hadisnya juga berkategori lemah. Maka para ulama sepakat, selama tidak ada perintah, tidak ada larangan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan Anda mengenakan celak ketika dalam kondisi Anda berpuasa. Mengenakan celak, mengenakan segala macam bentuk perhiasan yang sifatnya luar, itu tidak membatalkan puasa bagi perempuan. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala aw syariba nasiyan, hadis Abu Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu innama at'amahu Allah wa saqahu. Yang makan atau minum dalam kondisi berpuasa dan dia dalam kondisi lupa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena yang memberi makan dan memberi minumnya itu Allah. Dalam riwayat Imam Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha'a alaihi wala kafarah. Yang berbuka puasanya di bulan Ramadan dalam kondisi lupa, fala qadha'a alaihi wala kafarah. Dalam kondisi lupa, Anda tidak dituntut untuk mengulangi puasa Anda dan Anda tidak dibebani untuk membayar kafarah. Sengaja berniat membatalkan puasa walaupun tidak makan, itu sudah membatalkan puasa. Jadi tidak boleh kita berniat dan membatalkan niat puasa. Tiba-tiba di siang hari kita mengatakan saya akan berbuka puasa, saya sudah berbuka puasa, artinya puasa Anda sudah batal walaupun Anda tidak makan, tidak minum. Niat itu syarat dari luar ibadah sampai masuk kepada ibadah, sampai sempurna ibadah, niatnya harus selalu beriringan. Kalau tiba-tiba dalam kondisi berpuasa kemudian Anda berniat untuk membatalkan puasa, puasa Anda jadi batal walaupun Anda tidak makan, tidak minum. Kemudian dalam hadis selanjutnya, itu dibolehkan bagi kita kaum hawa untuk mencicipi, merasakan makanan yang kita masak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, beliau bersabda, la ba'sa ayyadhukal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak bermasalah seorang itu merasakan dari khalnya, merasakan dari masakannya ataupun sesuatu selama masakan itu tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Imam merasakan di lidah, baginda Rasul hadis Imam Bukhari itu membolehkan seseorang untuk merasakan makanannya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selama yang dirasakan itu tidak masuk ke dalam kerongkongannya, maka dia tidak membuka puasanya. Kemudian kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-qai'u li-sha'im, muntah bagi orang berpuasa. Imam Ibn Hajar menukilkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qai'u fala qadha'a alaihi wa min istaqa'a fa alaihi al-qadha'. Orang yang terpaksa untuk memuntahkan sesuatu, fala qadha'a alaihi, dia boleh melanjutkan puasanya tanpa harus menggantinya di hari yang lain. Wa man istaqa'a, siapa yang memaksakan dirinya untuk muntah, mensengajakan untuk muntah, fa'alaihil qadha', maka hendaknya bagi dia membuka puasanya dan dia diperintahkan untuk mengganti di hari yang lain. Jadi muntah itu rupanya dalam hadis yang kita bacakan dibagi dua jenis oleh baginda Rasul, dara'ahul qai' wa man istaqa'. Dara'ahul qai', kondisi tertentu menjadikan Anda terpaksa untuk memuntahkan, sempurnakan puasanya dan Anda tidak perlu mengganti di hari yang lain. Istaqa', Anda memaksakan diri Anda untuk mengeluarkan muntah, itu alaihil qadha, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting jamaah rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasul menekankan kepada kita kewajiban kita berpuasa, itu ayat 183 Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, menahan diri dari yang kita sebutkan tadi, itu semuanya bentuk pelaksanaan terhadap siam. Tapi yang kita inginkan dari Allah bukan cuma sebatas melakukan siam. Kita ingin mendapatkan pahala shaum. Fa innahu li, karena shaum itu kata Allah dalam hadis qudsi yang tadi, itu untukku.
Siam, anda cukup menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, anda sudah mendapatkan siam. Kewajibannya sudah terangkat. Tapi kalau anda ingin melakukan som, illa som, kecuali som itu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dan menahan diri dari segala hal yang bisa mengurangi nilai dan pahala puasa. Jadi kalau som itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan siam. Puasa awam, puasa orang umum, puasa mayoritas kaum muslimin siam. Mereka menahan diri dari yang membatalkan. Tapi yang Allah inginkan illa som, kecuali som. Som itu pahalanya tidak terbatas. Illa som fa innahu li wa ana ajzibi, dan aku yang membalasnya. Allah tidak mengatakan berapa aku balas. Artinya hisaban la adadalaha. Hisab, hitungan yang Allah berikan, ganjaran yang Allah berikan yang tidak pernah berujung dan tidak pernah kita ketahui berapa yang diberikan. Harus menahan diri dari semua yang bisa mengurangi nilai dan pahala puasa. Hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Seseorang itu kalau dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang berbohong, al-amal bihi, dan amal-amal yang dusta, amal-amal yang tidak bermanfaat, wal jahlu, segala macam bentuk kejahilan, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu aw syarabahu, maka Allah tidak butuh puasanya, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini som. Puasa kita kali ini bukan cuma sebatas siam, menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi kita menahan diri insya-Allah bukan cuma dari sebatas yang membatalkan puasa, kita menahan diri juga dari semua hal yang bisa mengurangi nilai dan pahala puasa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan pelajaran dan pegangan di bulan Ramadan kita. Fajazakumullahu khairan.